Halo guys, kembali lagi di channel Teropong Film. Di video kali ini ada yang baru nih. Kita bakal membahas lagi film Onward versi terkini. Film yang berjudul Onward ini yang disutradarai oleh Dan Scanlon. Film ini menceritakan kisah seorang anak bernama Ian yang memiliki keinginan untuk bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal. Untuk mewujudkan keinginannya itu, sang kakak bernama Barley pun ikut menemani petualangannya. Biar nggak lama-lama, langsung aja simak videonya. Let's go! Film dimulai dengan memperlihatkan dunia yang dipenuhi dengan sihir. Seiring berjalannya waktu, dunia semakin berkembang, yang membuat sihir mulai terlupakan. Di pagi hari, Ian bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Hari itu juga merupakan hari ulang tahunnya yang ke-16. Saat ke bawah, ibunya menyambutnya yang sedang bertambah umur. Ibunya terkesan dengan Ian yang menggunakan sweater ayahnya yang sudah meninggal. Sang ibu menyuruh Ian mengundang teman-temannya untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Ibunya berharap agar Ian dapat menjadi dirinya yang baru dan melakukan hal-hal yang baru. Tak lama, datang Opsir Bronco, yang juga kekasih ibunya. Ia datang untuk melaporkan kelakuan Barley yang menolak peruntuhan bangunan tua. Bronco menyuruh Barley berhenti memainkan permainan papan. Barley mengatakan, Quest of Yore ini bukanlah permainan papan biasa. Permainan ini sangat akurat dengan sejarah. Ian membeli sarapan di perjalanan ke sekolah. Ketika sedang menunggu makanannya, datang seseorang yang mengenali sweater yang ia pakai, yang rupanya teman dari mendiang ayahnya. Orang tersebut menceritakan tentang ayahnya yang selalu menggunakan kaos kaki ungunya yang jelek. Ia juga menceritakan kepada Ian bahwa ayahnya seorang yang pemberani dan merasa kagum kepada ayahnya. Setelah mendengar kisah ayahnya, Ian merasa terinspirasi dan memutuskan untuk menjadi dirinya yang baru. Saat ia memasuki ruang kelasnya, ia memberanikan diri untuk meminta temannya yang bernama Gorgamon untuk menurunkan kakinya dari bangku Ian. Namun, Gorgamon menolak. Ketika di kelas mengemudinya, Ian mengajukan dirinya untuk menjadi yang pertama. Akan tetapi, Ian merasa sangat takut dan mengatakan bahwa ia belum siap dan gagal. Saat jam pulang, Ian dengan gugup mencoba untuk mengajak teman-temannya ke pesta ulang tahunnya. Tiba-tiba Barley datang menjemput Ian dengan sangat heboh. Barley mengatakan akan mengajak teman-teman Ian untuk menaiki Guinevere, nama dari mobilnya Barley. Ian merasa sangat malu dengan kelakuan Barley. Ian pun buru-buru masuk ke dalam mobil dan meminta Barley untuk segera pulang. Di rumah, Ian melihat nama ayahnya yang ada pada sweater itu. Ia pun merasa sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Ibunya menceritakan bahwa ayahnya juga ingin bertemu dengan Ian, sehingga berusaha dengan keras untuk sembuh. Sang ibu menyampaikan bahwa ada sebuah hadiah dari sang ayah. Ayah mereka berpesan untuk memberikan hadiah itu ketika Ian dan Barley sudah berusia di atas 16 tahun. Ternyata, hadiah itu berisikan tongkat penyihir dan sebuah surat yang berisikan pesan bahwa ayahnya berharap masih ada sedikit sihir dalam diri Ian dan Barley. Dan terdapat mantra kunjungan untuk mengembalikan ayahnya selama sehari. Untuk mengembalikan ayahnya, dibutuhkan permata Phoenix dan Barley pun menemukan permata itu. Kemudian, meletakkannya di tongkat tersebut. Saat Barley mencoba mengucapkan mantra itu, tidak terjadi apa-apa. Mereka pun merasa kecewa. Ibunya pun pergi untuk mengambil kue ulang tahun Ian. Ian merasa sangat sedih karena gagal bertemu dengan ayahnya. Ia pun mencoba membaca mantra yang ada dalam surat itu. Ia membuat permata Phoenix bercahaya. Dan benda-benda dalam kamar seketika melayang. Ketika tongkat itu ingin terjatuh, Ian segera menangkapnya. Permata itu mengeluarkan cahaya biru.
Cahaya biru itu perlahan membentuk kaki dan lama-lama menjadi bagian bawah tubuh manusia. Akan tetapi, Ian tidak kuat menahan besarnya kekuatan sihir itu. Barley pun mencoba untuk membantunya, tetapi Ian menolak. Setelah itu, terjadi ledakan, dan saat memeriksa, tidak terlihat keberadaan ayahnya. Akan tetapi, ada sesuatu yang bergerak dari dalam lemari, yang rupanya merupakan ayahnya. Namun, hanya bagian bawah tubuhnya saja. Sihirnya gagal menyelesaikan tubuh ayahnya. Ayahnya hanya akan bertahan hingga matahari terbenam. Setelah itu, ayahnya akan menghilang. Ian berkeinginan untuk kembali membaca mantranya lagi dan mengutuhkan bagian tubuh atas ayahnya. Untungnya, Barley menemukan sebuah cara. Ia teringat dengan permainan Quest of Yore dan menemukan petunjuk dalam kumpulan kartunya. Barley memberitahu Ian bahwa mereka memulai pencarian dengan pergi ke kedai Manticore. Karena Manticore tahu keberadaan permata Phoenix lainnya. Mereka pun pergi dengan mengendarai Guinevere. Dalam perjalanan, Ian membuat tubuh buatan agar ayahnya tampak seperti manusia umumnya. Kemudian, Ian menunjukkan kepada Barley daftar kegiatan yang ia ingin lakukan bersama ayahnya. Barley menyuruh Ian untuk melatih mantra sihirnya dengan buku permainan Quest of Yore. Sang ibu sampai di rumah setelah mengambil kue. Saat ibunya masuk ke kamar Ian, ibunya melihat petunjuk kartu Barley yang ada di meja. Karena merasa khawatir, ibunya pun menyusul mereka. Ketika sedang berlatih mantra sihir, Barley memberi tips untuk mengucapkan mantra dari api hatinya. Akhirnya, mereka sampai di kedai Manticore yang ternyata telah berubah menjadi restoran. Barley menyampaikan bahwa mereka mencari peta untuk menemukan permata Phoenix, dan Manticore memberikannya sebuah menu anak-anak yang berisikan teka-teki mengenai peta. Barley pun menanyakan tentang peta yang asli. Manticore menunjukkan peta itu digantung di dinding. Ketika Barley mengambil petanya, Manticore langsung merebut kembali. Ian berusaha membujuk Manticore dan mengatakan bahwa Manticore yang ada pada foto itu hidup untuk mengambil resiko. Manticore seperti ingat dirinya yang dulu, lalu melepas kepala maskot Manticore dan menyemburkan api. Setelah itu, ia mengusir seluruh pelanggan. Kepala maskot itu pun menyulut api, sehingga membakar kedai itu. Barley dan Ian tetap menunggu untuk mendapatkan peta itu. Akan tetapi, peta itu terkena bara api. Setelah itu, Barley mengajak Ian untuk segera pergi keluar kedai untuk menyelamatkan diri. Namun, sang ayah terlepas dan terjatuh. Melihat sang ayah dalam keadaan terancam, Ian langsung mengucapkan mantra. Dengan cepat, Barley menarik ayahnya, dan bersama Ian meninggalkan kedai itu. Barley dan Ian melanjutkan perjalanannya. Dan untungnya, Barley sempat mengambil peta menu anak-anak yang teka-tekinya sudah terpecahkan. Ian menyarankan supaya cepat sampai, mereka harus menggunakan jalur tol. Tetapi, Barley berpendapat bahwa mereka harus mengambil jalan yang sesuai nalurinya. Ian yang keras kepala memilih melewati jalan tol karena lebih cepat. Dan Barley pun setuju. Sang ibu pun sampai di kedai Manticore. Ia mendengar Manticore membicarakan tentang anaknya yang ia lupa beritahu mengenai sebuah kutukan. Karena merasa khawatir, ibunya membawa kabur Manticore dan pergi untuk menyelamatkan anak-anaknya. Saat melanjutkan perjalanan, mobilnya mogok karena kehabisan bahan bakar. Ia mencoba untuk menggunakan sihir dan Barley memberitahukan sihir yang dapat membesarkan dirijennya. Akan tetapi, Ian teralihkan saat membaca mantra dan malah mengubah Barley menjadi kecil. Ian pun memutuskan untuk mencari pom bensin. Ketika sampai di pom bensin, ada sekelompok geng motor peri yang terlihat menyeramkan. Manticore menjelaskan kutukan penjaga yang akan muncul jika Barley dan Ian mengambil permata Phoenix. Dan hanya ada satu cara mengalahkan kutukan itu, dengan menusuk pusat dari kutukan itu dengan pedang sihir Manticore. Sayangnya, Manticore sudah menjual senjata itu.
Sehingga Manticore dan sang ibu pergi ke toko di mana Manticore menjual pedangnya. Terlihat Barley yang berbicara dengan geng motor peri itu. Ian pun membawanya pergi. Tanpa sengaja, ayahnya menyenggol motor-motor geng peri itu. Mereka pun segera kabur. Ketika sampai di mobil, Ian mengambil alih untuk menyetir. Dengan penuh keberanian, Ian pun berhasil masuk ke dalam jalur tol. Dan terlihat geng peri itu mengejar mereka. Untungnya, Ian dan Barley lolos dari kejaran geng peri itu. Ketika Barley kembali menjadi besar, ia menimpa Ian dan tanpa sengaja menginjak gas mobil, sehingga melewati kecepatan maksimal di jalan tersebut. Sialnya, ada polisi yang sedang berjaga sehingga Barley dan Ian harus menepi. Tiba-tiba, sang ayah keluar dari mobil dan menghadapi polisi itu. Kemudian Barley teringat dengan mantra penyamaran. Dan agar mantranya bertahan, mereka harus berbicara dengan jujur. Mereka pun menyamar menjadi opsir Bronco. Untungnya, penyamaran Ian berhasil meyakinkan polisi, sehingga dapat membawa ayahnya kembali. Akan tetapi, polisi itu menyebut Barley anak yang gagal. Dan Ian menjawab bahwa ia tidak setuju dengan perkataan polisi itu. Namun, seketika penyamarannya luntur, yang menunjukkan Ian setuju dengan perkataan buruk tentang Barley. Kemudian, Ian dan Barley terburu-buru masuk ke dalam mobil dan pergi. Polisi itu merasa ada yang tidak beres dan melaporkan hal tersebut kepada opsir Bronco. Barley pun meyakinkan Ian untuk mengambil jalan mara bahaya daripada melewati jalur tol. Akhirnya Ian pun setuju dan mereka pun berangkat melewati jalan mara bahaya itu. Saat memasuki jalan itu, plat nomor belakang mobil Barley terjatuh. Akhirnya, sang ibu dan Manticore telah sampai di toko itu. Lalu mereka menanyakan mengenai pedang Manticore. Untungnya, pemilik toko masih memiliki pedangnya. Dan mereka pun pergi setelah mendapatkan pedang tersebut. Saat Bronco ikut mencari Ian dan Barley, Bronco melihat plat nomor Barley yang terjatuh dan langsung masuk ke jalan mara bahaya itu. Mereka menempuh perjalanan panjang hingga sampai di ujung jurang yang memutus jalan. Terlihat ada sebuah jembatan di seberang jurang. Barley pun teringat dengan mantra sihir yang menciptakan jembatan kasat mata. Setelah mengikatkan tali dan mengucapkan mantranya, Ian pun memberanikan diri untuk melangkah. Dan berhasil. Ketika di tengah perjalanan, tali itu lepas dari tubuh Ian. Barley berbohong dengan memberitahukan bahwa talinya masih terikat agar Ian tetap terus berjalan. Ketika hampir sampai, Ian menengok ke belakang dan melihat talinya terlepas. Karena panik, sihirnya menghilang dan Ian terjatuh. Untungnya, ia dapat berpegangan dan kembali naik ke permukaan dengan selamat. Kemudian, Ian menarik tuas jembatan itu. Barley melihat patung burung gagak yang moncongnya menunjuk ke patung gagak lainnya. Saat mereka ingin pergi, Bronco pun datang dan menyuruh mereka untuk ikut pulang dengan paksa. Ian berpura-pura menurut dan mengajak Barley masuk ke dalam mobil. Ketika di mobil, Ian langsung menancap gas dan kabur dari Bronco. Ian mengikuti arah yang ditunjuk oleh patung gagak itu, yang ternyata jalan itu buntu. Mereka melihat mobil polisi yang mengejar mereka sehingga tidak dapat memutar balik. Karena tidak ada pilihan lain, Barley mengorbankan mobilnya dan menabrak batu-batu agar runtuh dan menutup jalan. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan sampai ke petunjuk terakhir. Dengan petunjuk dari gagak terakhir, Ian menemukan kepingan batu yang memberikan petunjuk selanjutnya. Petunjuk itu mengharuskan mereka untuk masuk ke dalam gua dan mengikuti aliran air hingga ke ujung air itu. Karena ujung dari aliran air itu sangat jauh, Ian memutuskan untuk mengubah cemilan menjadi besar, sehingga dapat dijadikan kendaraan yang membawa mereka dengan sangat cepat. Akhirnya, mereka pun sampai hingga ujung air dan masuk ke dalam sebuah terowongan.
Saat masuk, tanpa sengaja, ayahnya menginjak sesuatu dan mengeluarkan agar-agar kubus yang berbahaya. Mereka pun langsung berlari, kemudian masuk ke sebuah ruangan yang pintunya tertutup. Tak disangka, banyak air yang keluar dan memenuhi ruangan itu. Ian mencari cara dan melihat pola simbol yang sama. Barley pun berpikir bahwa mereka harus menginjak simbol yang ada di lantai itu agar mereka selamat. Dugaan Barley pun benar. Ketika diinjak, langit-langit ruangan terbuka. Tetapi Barley tidak kuat untuk menahan napas. Mereka pun menggunakan ayahnya untuk menginjak simbol di lantai itu, dan berhasil terbuka. Ketika berhasil keluar, mereka sangat terkejut, karena mereka sampai di depan sekolah Ian dan tidak menemukan permatanya. Ian sangat marah kepada Barley dan mengatakan Barley orang yang gagal. Ian pergi bersama ayahnya meninggalkan Barley dan tongkatnya. Ian menghabiskan sisa waktunya bersama sang ayah. Barley terus mencari permata itu dan melihat air mancur di dekatnya. Barley pun pergi ke bagian atas air mancur itu. Ian kembali melihat daftar rencana yang ia ingin lakukan bersama ayahnya. Karena tidak dapat bertemu dengannya, Ian mencoret satu persatu rencana tersebut. Akan tetapi, Ian teringat bahwa hari itu ia berhasil melakukan semua hal itu bersama Barley. Ia pun teringat kenangan bersama kakaknya yang selalu menemani dan mendukung Ian. Ian pun bergegas kembali mencari Barley. Ketika di atas air mancur, Barley melihat seperti ada potongan puzzle yang hilang dan berbentuk sama dengan petunjuk yang ditemukan dan meletakkannya. Setelah itu, permata Phoenix pun muncul. Ian yang kembali menuju ke Barley melihat sesuatu di belakangnya. Ternyata itu adalah kutukannya yang membentuk wujud sebuah naga dari puing-puing bangunan sekolah. Naga itu mengejar Barley yang memegang permata itu dan menyemburkan api. Ketika naga itu ingin menyerang Ian, datang Manticore bersama sang ibu yang menghentikan naga tersebut. Manticore pun mengalihkan naga itu dan menyerang naga tersebut. Sementara itu, Ian dan Barley bersiap-siap untuk mengutukkan sang ayah dan Ian membaca mantranya. Saat Manticore ingin menyerang, ia diserang oleh naga dan terpental. Karena Manticore tidak dapat bergerak, sang ibu memutuskan untuk menyerang naga itu dengan pedang. Dan berhasil. Bersama Barley, Ian menyelesaikan mantranya. Sihir itu pun bekerja dan perlahan membentuk tubuh dari ayahnya. Sayangnya, sang ibu tidak dapat menahan pedang itu. Dan naga itu kembali ingin menyerang Ian dan Barley untuk mendapatkan permatanya. Melihat naga itu kembali menyerang, Ian memilih untuk bertarung dengan naga tersebut. Ian menyampaikan ia sudah memiliki seseorang yang membantu dan mendukungnya, yakni sang kakak. Dan Ian pun pergi menyerang. Tak disangka, Ian malah terjatuh dan tongkat sihir itu pun masuk ke dalam laut. Untungnya, Ian ingat ada serpihan dari tongkat sihir yang tertancap di tangannya. Karena sihir ada di setiap serpihannya, Ian dapat membentuk tongkat sihir dari serpihan itu. Lalu, Ian menyerang naga itu sehingga bagian inti kutukan tersebut terbuka. Sang ibu berusaha mengambil pedang dan melemparkan pedang tersebut kepada Ian. Ian langsung melemparkan pedang tersebut ke arah bagian inti kutukan tersebut. Naga itu pun berhasil dikalahkan. Sayangnya, Ian terjebak dalam reruntuhan dari wujud naga sehingga ia tidak dapat pergi menemui ayahnya. Terlihat dari sela reruntuhan, wujud ayahnya berhasil diutuhkan sehingga Barley dapat bertemu dan memeluk sang ayah. Kemudian, ayahnya menghilang karena matahari telah terbenam. Ian yang menyaksikan dari celah itu merasa sangat sedih, sekaligus bahagia. Barley pun menolongnya keluar. Barley menyampaikan bahwa ayahnya sangat bangga dengannya dan meminta Barley untuk memeluk Ian. Setelah kejadian itu, Ian mulai berani tampil di depan kelas menceritakan sejarah sihir. Dan terlihat Ian dapat bergaul dengan teman-temannya. Sesampainya di rumah, Ian dan Barley melihat mobil baru yang Barley buat. Mereka pun pergi mengendarai mobil itu dengan sihir yang membuat mobil tersebut dapat terbang. Dan cerita pun selesai.